Oke, terima kasih sahabat Kata Kita. Kita bertemu kembali di program Kata Kita, awal dari sebuah cerita. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Mas Bondan yang kita ketahui walaupun baru 10 tahun jabat DPRD ya. Tapi Mas Bondan ini sudah mampu membuat buku. Nah, bukunya ini Cara Gila Anak Ingusan Jadi Anggota Dewan. Nah, bagaimana buku ini isinya nanti kita bicarakan dengan Mas Bondan. Selamat sore Mas Bondan. Sore Mas Tus. Ya, alhamdulillah ini Siap. Lama tidak ketemu juga kita ya. Sudah Iya. 10 tahunan ini. Iya, lumayan lama. Karena dengan di Semarang, saya di Iya. Wonogiri kan gitu. Betul. Jadi Mas Bondan, tertarik kita dengan buku-buku jenengan. Oke. Dan saya dengar itu jenengan itu punya asumsi atau punya ide, gigisan, gagasan akan membuat minimal 5-10 buku kan itu. Iya. Ini kan bagus ini. Nah, kebetulan ini saya sudah mendapatkan satu ini. Iya. Cara Gila Anak Ingusan ini. Mas Bondan bisa ceritakan nih awal mula kenapa kan jenengan harus menulis buku sementara loh ini. Dari pandangan saya itu kan dari tahun 98 reformasi sampai sekarang itu kan saya belum bisa melihat ini teman-teman anggota dewan yang Wonogiri itu membuat buku. Nah, jenengan padahal baru satu periode menjadi anggota DPRD Wonogiri. Nah, Ya, ini saya satu periode Wonogiri, dua periode provinsi. Ya, itu makanya kenapa ini jenengan kok harus membuat buku Mas Bondan? Ya. Jadi sebetulnya gini Mas Tus. Ini berawal dari mindset saya sendiri pada waktu itu saya kuliah. Saya pada waktu kuliah itu menjadi orang yang pengagum buku-buku yang diterbitkan dari praktisi. Ya, jadi waktu itu saya itu penggemarnya Bob Sadino. Jadi saya lihat Om Bob Sadino itu kan ya mereka dia bukunya itu tentang wirausaha, entrepreneur, dan dia sebagai pengusaha sukses dan membuat buku tentang usahanya. Saya pikir di negara kita ini sudah waktunya teman-teman praktisi ini untuk menyumbangkan gagasannya atau berbagi pengalaman dan keilmuannya, intinya seperti itu. Makanya saya tertarik, walaupun saya masih relatif ya, bahwa lah saya ini kan kalau dalam politik umur saya juga baru 35 tahun, tapi setidaknya apa yang selama ini saya rasakan, gagasan-gagasan seperti selama ini apa yang saya rasakan ingin saya bagikan agar memotivasi generasi muda ini untuk mau aktif, dan bahwasanya politik itu bukan hal yang menakutkan. Jadi mereka meyakini bahwa di usia muda baru 20-an ini sudah layak dan pantas untuk masuk ke dunia politik. Intinya seperti itu. Dengan umur 23, Saya 23 tahun anggota DPR Kabupaten. Iya. Berarti kalau dihitung selang lulus kuliah itu baru 3 tahun. Saya begitu lulus kuliah langsung terjun Mas. Jadi saya waktu kuliah saya sudah terjun ke pantai. Nah, lulus kuliah itu sudah persiapan nyalek. Saya lulus kuliah itu sekitar usia 21 tahun, 21 tahunan dan 21 tahunan, persiapan nyalek kan juga nggak sehari 2 hari gitu. Ada 10 bab ini kalau saya buka-buka di sini. Oke. Ada 10 bab ini yang menceritakan dari awal sampai akhir. Artinya akhir dari perjalanan jenengan menjadi bagaimana meraih kursi di DPRD Jawa Tengah. Iya, betul. Nah, bisa jenengan cuplikkan isi buku ini sehingga nanti biar teman-teman yang gemar membaca itu tertarik untuk membaca ini Mas. Ya. Jadi kan sesuai dengan judulnya ya Bang. Kalau di judulnya situ kan Cara Gila. Kata kuncinya sebetulnya dari buku ini itu kan saya memang menuangkan cara-cara kontroversi dalam pemikiran saya. Jadi setiap orang itu sebetulnya menurut saya itu dilahirkan sama. Sama-sama punya pikiran, sama-sama punya alat indera, sama-sama panca indera, kecuali yang difabel lah tentunya ya. Kalau kita normalnya itu kan rata-rata orang juga sama. Yang membedakan itu kan di pola pikirnya aja, di mindsetnya. Jadi saya memang sengaja menuliskan di buku itu yang berkaitan dengan mindset dan pola pikir. Nah itu kita tuliskan di situ, tapi yang memang cukup ekstrim. Jadi saya bilang perubahan itu terjadi karena pola pikir yang ekstrim. Memang perubahan yang drastis itu yang terjadi bukan karena pola pikir yang stagnan atau yang biasa-biasa saja, tapi yang agak nyeleneh.
Dan akhirnya saya mengulas kembali pola pikir saya pada waktu itu sejak lulus kuliah, sejak awal masih di bangku kuliah sampai saya itu saat ini posisi saya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, saya berpikir lompatan yang terjadi itu dari pikiran-pikiran yang ngemelek. Makanya saya sebut apa ya, lebih bagus saya sebut gila. Gila itu ya. Gila itu tadi, jadi pola pikir gila, cara gila, pola pikir, karena pasti akan berbeda dengan cara pikir yang konvensional. Intinya di buku ini menceritakan hal yang berbeda dengan cara berpikir orang yang pada umumnya. Kalau dibaca di dalam ini ya, cara gilanya termasuk malah justru jenengan itu ketika pertama kali nyalon itu saya harus gagal. Oh iya. Padahal kebanyakan orang itu kan saya nyalon, saya apalah itu harus menang, harus berhasil dan sebagainya. Jenengan di buku ini malah justru harus gagal. Ya. Apa filosofi jenengan harus menangkap kegagalan itu? Jadi gini Mas, kalau orang itu pengennya itu, kalau orang nyalonkan atau melakukan kegiatan usaha berusaha apapun ya kan, kalau dia itu pengennya itu berhasil, umumnya orang pengen berhasil kan? Berhasil, betul. Menurut jenengan pasti berhasil nggak? Bisa berhasil, bisa tidak. Bisa gagal kan? Ya bisa gagal. Terus kalau orang itu pengennya gagal, gitu. Ada inovasi pikiran. Kalau pengennya gagal, kan belum tentu gagal, bisa berhasil juga. Ya, ya. Oh sama aja berarti. Harus gagal. Malah justru ketika nyalon pertama kali akhirnya berhasil di lembaga legislatif. Oke, jadi paradoksnya itu orang yang selalu pengen gagal itu belum tentu selalu gagal. Ya. Dan orang yang selalu pengen berhasil belum tentu selalu berhasil. Ya. Orang yang pengen berhasil kadang gagal. Orang yang pengen gagal kadang berhasil. Ini sebuah anekdot yang sama, Mas. Artinya saya sedikit menepis dulu ketika beranggapan ini segila itu nggak gila-gila amat kok. Ini sebenarnya masih flat dan sama aja secara paradoks. Akan tetapi secara mentalitasnya beda. Orang Pak Bob satu. Ya. Tetapi kalau kita baca juga di sini ternyata jenengan itu juga banyak berorganisasi, Mas. Banyak berorganisasi, bahkan menjadi pimpinan-pimpinan. Ya, jenengan melihat kondisi masyarakat Wonogiri yang di pinggir rel itu akan terancam, akhirnya harus membuat ayo digawe paguyuban sebagai upaya Pak mendobrakkan gitu. Yeah. Ketika membentuk paguyuban kan ada daya dobrak ketika berdiri sendiri. Ketika melihat teman-teman PKL juga akan digusur, ayo membuat paguyuban PKL. Itu menjadi suatu wadah yang bisa menjadikan warga ini. Betul. Wadah Wonogiri juga seperti itu. Nelayan. Masyarakat. Muncul pengusaha di Wonogiri yang nanti akan berusaha menjadi perusahaan membatasi nelayan-nelayan kita untuk menangkap ikan. Dan dengan untuk masyarakat Gajahmungkur. Itulah. Ini intuisi ini kenapa jenengan munculkan? Sementara jenengan kan tadi kan sebenarnya kan sudah tergolong kan orang kemandirian juga cukup. Tapi kenapa jenengan harus memperhatikan orang lain gitu? Orang yang berpikir pengen gagal berarti dia lebih siap dengan kegagalan. Orang yang berpikir pengen berhasil, dia hanya siap dengan keberhasilan. Orang yang siap dengan keberhasilan ini biasanya lebih punya mental yang milisi ketika orang yang siap dengan kegagalan. Contohnya misalnya begini, Mas. Saya nyalon, saya selalu berpikir besok paling gagal, paling besok nggak jadi. Ya. Dengan saya merasa saya nggak jadi, saya gagal, saya selalu ingin berkembang dalam setiap proses perjalanan saya. Kita selalu siap untuk menghadapi dinamika. Tapi kalau orang sudah berbicara saya nyalon, langsung kepedean dia pasti berhasil, biasanya orang itu lebih cenderung ke jumawa dan dia sudah merasa dirinya menang. Artinya sebetulnya mindset maju dengan tujuan gagal ini artinya apa? Artinya ketika kita itu mempunyai tujuan sesuatu, kita harus melihat dengan tujuan kegagalannya. Otomatis dalam proses itu nanti ada kekurangan-kekurangan dalam proses kita itu mencapai tujuan kita itu nanti akan kita terima dengan lapang dada bahwa karena memang itu adalah indikator menuju kegagalan yang harus kita lengkapi ya akhirnya kegagalan yang menumpuk ini jadi keberhasilan. Artinya bisa dikatakan noto hati dulu ya. Noto hati. Karena kan terkadang tadi ketika orang mengatakan saya nyalon harus jadi, karena ketika tidak jadi kan yang ngapunten ada yang stres, ada yang sebagainya. Itu sesuai dengan filosofi Yunani, Mas. Di sana pernah ada kata-kata filosofi Yunani yang dipakai teman-teman kita di Kopassus, itu namanya adalah civis pacem para bellum.
Artinya if you want peace, prepare for war. Keadaan kita damai itu adalah keadaan ketika kita siap dengan kemungkinan terburuk. Artinya ketika kita sudah siap dengan kemungkinan terburuk, disitulah kita berarti bergerak dengan kalkulasi dan dengan ukuran. Makanya ketika hati itu sudah ditoto, berarti gejolak apapun bisa kita hadapi. Bisa dihadapi. Seperti tadi di situ juga saya sebutkan bahwasanya banyak fase-fase yang melatar belakang itu, ojo ketunan, ojo gumunan, ojo kagetan, ojo penginan. Sunan Kalijaga banget ada. Ya, memang kelihatan jenengan tuh apa ya, favoritnya ke Samber Nyawa sama Sunan Kalijaga juga ya. Di buku ini kan jenengan sebutkan juga. Samber Nyawa berjuang untuk Wonogiri seperti ini, filosofinya Tijidibeh. Ya, saya pikir seharusnya masyarakat Kabupaten Wonogiri yang lahir di Kabupaten Wonogiri ya sewajarnya ya mengidolakan Samber Nyawa gitu, karena beliau seorang pahlawan nasional bergerak melawan determinasi VOC pada waktu itu, melakukan gerilya, taktikal gerilya Sudirman terinspirasi dari beliau gitu kan. Ya tentunya wajar kalau kita itu menjadikan filosofi rebel dari seorang Samber Nyawa ini memberontak, tapi berontak dengan tujuan baik gitu ya. Betul. Karena tujuannya memang untuk memerdekakan kan. Ya. Nah, ini berarti jenengan akan mau sambil rokok ya Mas? Ya. Silakan. Kita santai saja Mas Buna. Haus kita minum ya kan. sudah dikasih gitu. Dikasih yang tapi ini minumnya nggak ada labelnya, belum dapat. Iya, ini masalah belum dapat endorse. Iya, karena makanya kan kita harus masih natur saja. Iya. Terus sahabat kita di dalam buku ini juga nanti bisa dibaca, juga dijelaskan dari Mas Bondan di sini. Ternyata Mas Bondan itu kuliah itu tidak hanya mengandalkan sang orang tua. Ya. Dia memulai bisnis kecil-kecilan ya, dagelan kaset gitu. Bisa diceritakan? Saya lebih ekstrim Mas, lebih ekstrimnya bukan kuliah, SMP saya sudah jualan. Oh sudah jualan? Sudah jualan. Saya pasar malam itu ya? Pasar malam, jadi SMP itu kan saya tinggal di wilayah Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri itu. Waduk Gajah Mungkur setiap hari Minggu kan ramai. Ya. Pengunjungnya gitu. Sejak saat itu saya sudah bisa bikin permainan anak, ya, botol dilempar gelang gitu. Kolongan, namanya kolongan, mainannya kolongan itu. Nanti kalau pengunjung lempar gelang itu dia bayar 1.000 dapat, misalnya bayar 1.000 dia dapat 5 gelang, dilemparkan itu nanti kalau masuk ke botol dia dapat Sprite, dia dapat sabun, gitu kan, dia dapat rokok. Gitu. Dan ternyata di situ sudah memperoleh keuntungan dengan anak-anak sukses di SMP waktu itu. Beranjak ke SMA kita jadi tukang foto. Nah, kita juga kerjasama, ya apapun kerjaan kita kerjakan yang bisa menghasilkan uang pada waktu itu. Karena kebetulan saya juga dididik untuk berwira swasta dengan berdikari sendiri gitu. Jadi menurut saya mindset orang untuk berwira swasta itu memang harus dididik sedini mungkin gitu. Terus jadi tetap kemandirian harus dimunculkan pada diri kita pribadi ya. Betul, tidak harus bergantung pada orang lain ya. Iya, memang harus kemandirian. Prinsipnya entrepreneur kan kemandirian. Jadi bagaimana kita hidup di jalanan dan kita melihat peluang dari jalanan yang ada. Bukan masalah besar kecilnya hasil kita, tapi setidaknya ketika kita menjadi sebuah owner dari suatu usaha, kecil apapun usaha itu, kita tetap dipanggil bos. Nah, itu kan mindset saya seperti itu. Mau kita itu ikut perusahaan sebesar apapun, tetap kita karyawan. Tidak kalau kita punya usaha kita sendiri. Kayak pernyataan Bob Hasan itu ya. Bob Sadino Ya. Bob Hasan itu kan pelari itu. Kalau Bob Sadino tadi ya, filosofinya segede apapun Anda bekerja berarti tetap statusnya sebagai karyawan. Ya, ya. Nah, tapi sekecil apapun usaha Anda tetap bosnya. Itu. Dia tokoh inspiratif saya dalam wira swasta. Ya. Tokoh inspiratif saya dalam wira swasta. Ya karena menurut saya manusia itu hidup di 5 subbab kehidupan menurut saya. 1, mengejar kekayaan. 2, mengejar kekuasaan. 3, mengejar akademisi. 4, mengejar popularitas. Yang 5, mengejar pengakuan masyarakat. Artinya pengakuan masyarakat ini juga menjadi hal yang sangat penting ketika kita punya keilmuan akademisi pun, kita juga harus menjadi orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Walaupun berguna itu adalah perspektif anekdot ya, artinya berguna ini perspektifnya juga paradoks, paradoks. Artinya ada orang yang melihat itu juga hal positif,
enak wong seneng mesti enak wong ora seneng kan gitu kan teorinya. Jadi prinsipnya apa yang kita yakini di situ yang kita jalankan. Contohnya ketika kita memang hidup terlahir di kalangan nelayan dan kita melihat ada harapan untuk mereka di sudut pandang yang berbeda, kita bantu mereka untuk berserikat dan berkumpul. Karena saya punya keyakinan bahwa ketika masyarakat kita ini sadar akan berserikat dan berkumpul mereka demi mengemukakan pendapat mereka, itu adalah ciri sebuah kekuatan demokrasi negara kita. Dan negara kita ini masih banyak masyarakat kita ini yang belum mampu menyuarakan aspirasi mereka dengan kacamata mereka. Maka dari itu sebetulnya perannya banyaknya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang muncul ini sebetulnya pentingnya di sektor itu, Mas. Nah, makanya kemarin saya melihat ambil peran di situ. Contohnya misalnya konsep pedagang kaki lima, apapun mereka, seorang pedagang yang punya segala keterbatasan terkait kepemilikan aset, karena mereka hanya menggunakan jalan trotoar yang notabene itu jalan milik pemerintah yang digunakan untuk berdagang. Di sini harus ada nilai tawar yang mereka bangun. Yang kedua, teman-teman pengguna masyarakat sekitar real misalnya seperti itu. Mereka kalau tidak berserikat dan berkumpul, mereka akan sangat tidak dihargai oleh kekuatan besar organisasi pemerintahan. Nah, disinilah mereka harus berserikat dan berkumpul sebagai ekspresi gelombang kekuatan yang cukup bisa diperhitungkan di mata pemerintahan. Sebenarnya arahnya kayak gitu. Jadi tidak mungkin orang perorangan akan mudahnya berkomunikasi dengan government organization. Kalau memang mereka pengen kuat kan harus bikin non-government organisasi. Nah, NGO ini menjadi penting untuk komunikasi dengan government organisasi karena ada aturannya. Di Undang-Undang Dasar 45 kan melindungi kita untuk berserikat dan berkumpul. Artinya berserikat dan berkumpul ini hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang. Ketika mereka membentuk non-government organisasi, government organisasi wajib untuk melayani. Surat menyurat juga lebih enak. Dan lebih efektif untuk bermusyawarah juga. Lebih efektif untuk bermusyawarah. Dan pemerintah pun juga lebih simpel daripada ngurusi satu, sana mintanya A, sana mintanya B, sana mintanya C. Kalau sudah jadi satu kelompok organisasi dan mintanya seragam A, tinggal diselesaikan masalah selesai. Bagi kita pun di pemerintah juga lebih enak kayak gitu. Ketika semakin banyak non-government organisasi, ketika mereka meminta suatu hal dan gagasan, memang itu implementasi dari representasi gagasan mayoritas yang ada di situ, bukan cuma 1-2. Yang kita paling pusing kan kita nuruti yang si A minta A, yang si B-nya minta B, yang C minta C, pusing kita. Tapi kalau mereka sudah mengelompok jadi ABC, ya sudah ABC yang kita turuti. Selesai. Makanya di buku ini juga dijelaskan di situ, sahabat semua, apa yang dibangun oleh Mas Bondan ini, paguyuban bukunya yang dibentuk itu endingnya menang. Artinya bukan menang dalam arti sok pahlawan ya Mas Bondan, tapi menang dalam hal mendudukkan bahwa ini hak masyarakat, ini hak kita yang tidak boleh terintervensi oleh orang lain. Sebetulnya lebih pasnya tidak ada istilah kemenangan, Mas. Memang sudah mempunyai nilai tawar di titik itu. Karena saya meyakini begini, saya sampai menganekdotkan orang yang nyalek itu tujuannya itu kalah. Kenapa? Karena sebenarnya nggak ada kekalahan dan nggak ada kemenangan. Emang kurang suara. Kurang suara gitu loh. Mau caleg itu nggak jadi dipilih 5 orang sekalipun, sudah ada 5 orang yang menuangkan aspirasinya lewat dia. Mau kurang dari dewan, sebabnya kurang suara. Jadi prinsipnya itu maju dewan itu nggak ada yang kalah, yang ada kurang suara. Kecuali kalau dia maju yang milih 0, ini repot. Anak bojone ra milih. Tidak dipercaya. Itu berat itu. Minimal diri dia sendiri yang memilih gitu. Harusnya. Artinya saya sangat merespek dan sangat hormat terhadap teman-teman yang sudah berani mengambil jalan pilihan untuk nyalon. Ini memberi pilihan kepada masyarakat. Kan gitu kan? Nggak ada istilah yang lebih baik atau lebih buruk. Artinya siapapun yang mempunyai suara dalam proses pemilihan legislatif itu ada sekelompok kecil masyarakat. Kalau suaranya kecil ya sekelompok kecil, kalau suaranya sedang ya sekelompok sedang, suaranya besar sekelompok besar yang mempercayakan kepada mereka. Artinya suara kita mendapatkan suara berapapun harusnya menjadi motivasi ya. Tidak kemudian terus dapat suara kecil besok tidak nyalon lagi. Nah ini kan proses pengumpulan suara, Mas. Jadi proses pemilu kita ini adalah proses di mana dia berjuang mencari nilai tawar di tengah masyarakat sampai hari pemilihan. Misalnya di sini start awal, dia mengumpulkan suara, sampai di pemilihan. Dan di pemilihan ini kan suaranya proses naik turun suara. Nah,
Berkembali ke mentalitas tadi, kalau orang yang mentalnya menang terkadang terlena. Udahlah, saya ini udah orang terkenal, saya ini udah orang hebat, saya orang superior, dia nggak sibuk untuk mencari suara, ini sudah pede aja sampai hari dia pasti menang. Kadang kecolongannya di situ, dibuka perolehannya kaget. Iya. Rumah saku semenang mau kalah. Terlalu optimis. Oh, itu kurang aja. Saya ini hebat, saya nggak bisa seperti itu. Masyarakat kita ini kan dinamis. Kita ini berbicara tentang soul, tentang hati masyarakat kita. Mereka punya pikiran, mereka bukan robot yang bisa kita arahkan ke kanan kiri. Mereka kan tahu karakter seperti apa yang mereka butuhkan. Dan perubahan karakter ini bisa berhitung dalam hitungan waktu detik, menit, jam bisa berubah Pak Tus gitu. Tapi menarik di buku ini Mas. Di dalam politik jenengan ternyata kan tidak ada istilah apa ya, lawan. Bahkan lawan itu harus kita cintai. Ya tak? Cintai seperti sahabat yang kita miliki ya. Kenapa seperti itu? Kadang nyuwun ngapunten sebelum dijawab. Kadang orang berpolitik kan mungkin kira lawan politik Minum dulu. Benar. Jawabannya rada abot ini ya, minum dulu kita. Kita minum air mineral yang tidak bersponsor. Sponsor ini ya, kasihan ini. Jadi buat teman-teman yang mau mensponsori Pak Tos ini bisa nanti ya kita tuliskan di sini sponsornya. Terbuka ini. Ini terbuka ini ya. Buat produsen air mineral ini masih kosong. Jadi tadi yang menarik ya Pak ya, terkait dengan mencintai lawan. Saya di buku itu menuliskan salah satu gagasan gilanya adalah kata-katanya begini: cintai kawan, cintai lawanmu, dan cintailah kawan atau lawan, teman atau musuh, kedua-duanya sama-sama kesatria. Jadi terkadang ketika kita itu ada orang yang memutuskan untuk berhadapan dengan kita, itu jangan dibenci. Mereka ini sebetulnya adalah sosok kesatria yang dikirimkan Tuhan untuk kita. Dan saat kita itu berhadapan dengan orang, kita juga jangan orang itu membenci kita, karena kita lah orang yang terpilih menjadi kesatria yang berhadapan dengan beliau. Karena hidup itu tanpa komparasi dan tanpa pembanding, tanpa lawan gitu. Gak ada permainan. Orang enak itu loh. Orang enak pemenang sepak bola tanpa ada lawan gitu. Tidak ada pemenang suatu balapan ya toh. Dan orangnya lawan nih, jenenge kalau balapan tanpa lawan itu namanya ini time trial ya toh. Dia cuma ngecek waktu aja ya, ngecek waktu. Naik sak sirkuit dari balapan dia ngecek waktu lah. Ini bukan kompetisi gitu. Masa main-main dewi gitu. Tinju kalau sendiri namanya latihan. Gini-gini di ring tinju. Lawan ini kesatria. Lawan ini kesatria. Jadi di dalam politik itu jangan mudah baper terhadap lawan. Justru ketika kita mendapatkan lawan dan kita melihat motivasi dari lawan kita hormati dia. Dia orang hebat. Dia mampu hari ini sampai hari ini melawan kita. Artinya kalau kita hebat, dia juga orang hebat. Yang harus dihindari justru jangan sampai kita menjadi pengkhianat ya. Nah, yang bahaya itu yang di tengah-tengah. Gitu ya. Nah, politik ini banyak yang di tengah nih. Makanya kata-katanya kawan atau lawan teman atau musuh, kedua-duanya sama-sama kesatria. Yang banyak di tengah-tengah. Lagunya pengkhianat. Melu kono melu kene. Ngapik-apik kono ngapik-apik kene, pas mbek kene ngelek-elek kono, pas mbek kono ngelek-elek kene. Bahaya, Pak. Bahaya betul. Itu yang memang kadang orang politik salah menilai. Jadi kecenderungannya dia terlalu benci pada lawannya sehingga terlalu mudah pengkhianat ini masuk. Jadi ini yang harus dihati-hatikan. Kalau semua politisi berpikiran seperti jenengan bagus ini Mas. Artinya reformasi berjalan gitu. Oh iya. Gitu. Tapi kan politik santun, politik itu kan harus beretika, itu kan harus diwujudkan. Pasti Pak. Saya dapat pelajaran besar ya Pak Tus ya. Kita kan tidak boleh menyerang personal. Ya betul. Kita itu kalau berpolitik kan kita cuma beradu gagasan. Gak ada orang itu nanti serang personal itu, gak ada orang yang baik Pak. Manusia itu diciptakan dengan segala kekurangannya. Nah, bahkan orang-orang besar sebelum kita pun semua punya kelemahan dan kekurangan secara personality. Tapi kan kita tidak berbicara personality, kita berbicara gagasannya. Dan gagasan ini yang kita adu.
bagaimana akan menemukan gagasan yang baik sehingga masyarakat kita itu punya ruangan untuk menyampaikan aspirasi gagasan mereka melalui gagasan yang berbeda itu. Prinsipnya gitu, Pak. Dan itu urusannya personal, bahaya. Tapi medan peperangan harus kita mengerti enggak? Misalkan gini, kalau saya mau mencalekkan dapil Jateng 6, ada 3 kabupaten kota lah, tapi kita sebenarnya belum tahu 3 kabupaten ini karakteristiknya gimana, medan yang harus kita hadapi gimana. Itu perlu nggak kita memahami memahami medan politik yang harus kita terjun? Sangat penting, Pak. Sangat penting. Di buku ini juga saya sampaikan bahwasanya memahami medan pertempuran dan mencari pemandu lokal itu sangat penting. Karena begini, Pak, kita tidak bisa hanya mengandalkan akademisi kita untuk bermain di satu wilayah elektoral. Ada pepatah mengatakan begini, seorang mendaki gunung yang profesional sekalipun terkadang masih harus belajar dari penduduk sekitar gunung tersebut. Nah, jadi kalau pernah dengar cerita di Alpin, ya, pegunungan Alpin itu, ada pendaki-pendaki gunung di sana itu yang harus berkomunikasi dengan penduduk lokal. Ya kalau masalah daki-dakian mungkin bagi penduduk lokal itu dia setiap hari hidupnya di situ. Nah, misalnya kita itu berbicara mengenali medan pertempuran dan kearifan lokal. Itu penting, Pak. Karena orang yang paling hebat orang hidup dengan alamnya itu. Orang yang paling hebat, orang akan punya kelebihan, skill trait kelebihan kalau orang itu hidup di alamnya tersebut. Makanya kita harus menghormati kemampuan orang yang hidup di alam tempat dia hidup. Belum tentu seorang penyelam lebih baik daripada masyarakat suku yang memang hidupnya di air. Lupa itu namanya suku apa, ada itu yang dari lahir itu sudah hidupnya di air itu kan, dia bahkan dia bisa menyelam sampai bawah laut tanpa tabung. Karena metamorfosis atau mungkin adaptasi kehidupan dia ke alam, karakteristiknya jadi berubah. Memang dia hidup di perairan, dia menjadi perenang yang ulung, dia hidup di pegunungan, nafas dia di gunung juga akan berbeda. Mungkin penduduk Eskimo akan punya ketahanan terhadap cuaca dingin jauh lebih kuat daripada kita yang datang ke sana walaupun kita punya teknologi yang canggih, Pak. Nah, prinsipnya jadi sama juga dengan politik. Ketika kita itu mau hadir di suatu wilayah, jangan abaikan kearifan lokal. Pahami mereka. Kalau memang kita punya akademisi, combine akademisi kita dengan relevansi yang terjadi di elektoral tersebut. Jangan sok jagoan akademisi gitu. Nggak boleh, Pak. Boleh, ya? Nah, kita harus benar-benar nonton, apa sih yang dimau masyarakat di sekitar situ. Konfliknya apa? Konflik of interest-nya kan masing-masing. Needs-nya masyarakat kan beda-beda. Ya. Masyarakat di wilayah pegunungan tentunya akan beda dengan masyarakat di wilayah pantai. Kan gitu. Masyarakat dengan mayoritas di situ buruh berbeda dengan masyarakat di sekitar situ PNS. Ya. Wilayah di situ kebanyakan itu pertanian akan berbeda dengan wilayah di situ yang mayoritas di situ perindustrian. Beda, Pak. Ya, karakternya berbeda, perlakuannya berbeda, resepnya juga beda. Jadi jangan sampai kita belajar renang sama mendaki gunung kan. Betul. Dan ini quote yang menarik di sini, Mas Bondan. Yeah. Kepercayaan ini adalah mata uang politik yang paling berharga. Karena tanpa kepercayaan, bahkan program terbaik pun tidak akan mendapat dukungan. Ini gimana pikiran Anda? Karakter, jadi orang berpolitik yang membangun karakter. Jadi jangan sampai punya karakter tadi pengkhianat. Kalau kita sudah meyakini dengan AA, jalan terus saja, gitu. Dan kita akan mengenal. Makanya kadang orang takut berhadapan dengan siapa, akhirnya lebih baik berdua kali, bertiga kali. Kalau buat saya politik itu, ya kita harus punya prinsip. Walaupun hari ini kita baru diikuti, misalnya gini, kita punya prinsip A, kita yang ikut prinsip kita itu baru 10% nggak apa-apa. Belum tentu periode berikutnya masih terus 10%. Mungkin jadi 20% yang paham pola pikir kita. Nah, karena nggak ada yang baik dan buruk sebetulnya. Mencari sistem ideal itu nggak ada. Idealisme, ideal yang paling ideal itu adalah dinamika. Dinamika itu yang paling ideal, karena dinamis. Idealnya dinamis. Contoh seperti Pak Tos, apakah makan daging setiap hari itu apakah ideal? Nggak bisa juga, Pak. Hari ini ada berjuang untuk sebuah daging. Ketika nanti sudah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat dapat daging terus, juga butuh sayuran. Akan terjadi perdebatan antara kebutuhan daging dan sayuran. Ini makan sayur terus sudah butuh dinamika. Nah,
keseimbangan balancing itu tadi. Jadi nggak usah ojo kagetan, ojo getunan, kadang kita itu jadi, kadang kita nggak jadi, kadang kita di atas di bawah, tapi konsisten karakter permainan itu tadi yang orang akan menilai kita. Makanya jangan terjadi, pokoknya musuh sampai kapanpun sampai nggak boleh seperti itu. Kita harus melihat keren juga ini lawan kita ya, hebat dia. Saya selalu angkat topi dengan lawan kita. Dan ini juga pesan saya, mungkin kalau lawan saya hari ini lihat podcast saya bilang saya sangat santun terhadap Anda semua dan saya angkat topi dengan lawan-lawan saya yang merasa melawan saya. Yeah. Karena apa, bagi saya mereka ini para kesatria yang dikirim Tuhan untuk saya, Mas. Dan apa yang Anda lakukan baik akan saya tiru gitu ya. Nah, Anda lakukan baik kan saya tiru, kan gitu kan. Karena kan memang apa ya, kalau saya bilang mereka ini kesatria yang dikirim Tuhan, Mbak. Orang yang berani berhadapan, saya nggak cocok dengan pemikirannya Bunda. Oh keren, orang yang berani seperti itu daripada orang yang sebenarnya nggak cocok tapi dekat dengan kita. Dan ini yang repot lagi, Pak. Nah, prinsipnya kayak gitu. Dan tidak berkarakter. Karakter dia ada karakter seperti itu. Nah itu yang biasanya dihindari orang-orang politik. Tapi dalam buku ini mengupas lain nggak kekuatan yang harus dimiliki lagi selain mengenal medan, mengenal kearifan lokal, harus mengenal potensi diri. Ada lagi, Pak. Di situ ada quotes yang paling sering banyak dipertanyakan itu setelah maju dengan tujuan kalah. Itu ada quotes di bab saya kemarin itu yang bab 2. Mudah berkaya. Bukan. Ingin kalah dengan tujuan ingin gagal. Nah inilah. Masalah terbesar adalah tidak ada masalah. Bisa dijelaskan? Kenapa kita? Orang itu kan biasanya cenderung menghindari masalah. Menghindari masalah, betul. Tapi di quotes itu saya bilang masalah terbesar bagi seorang politikus itu ketika tidak punya masalah. Artinya apa? Dia harus selalu fact untuk nunggu masalah datang. Dengan dinamisnya pergerakan politik ini, Pak. Orang berpolitik itu bisa kali satu hari itu bisa dapat 20 masalah sekaligus. Jadi jangan sampai kaget dengan masalah yang muncul. Nah ini tadi perbedaannya. Kalau orang itu berpikiran hidup itu kalau bisa jangan bermasalah. Menghindari masalah. Menghindari masalah. Paradoksnya sama. Orang yang takut dapat masalah bakal dapat masalah nggak harus. Pasti dapat masalah. Orang yang takut dapat masalah, suatu saat dapat masalah nggak? Ya. Orang yang pengen dapat masalah terus, pasti dapat masalah terus nggak? Enggak juga, kadang juga ada waktunya dia nggak dapat masalah, ada gitu. Sama paradoksnya dengan pemikiran awal tadi. Yang membedakan apa? Mentalitasnya. Orang yang memang suka berhadapan dengan masalah, itu yang tepat. Baik itu segi bisnis, itu segi politik. Orang yang siap berhadapan dengan masalah apapun, kekuatan dia di bawah tekanan, kekuatan dia menghadapi masalah-masalahnya, ini saya perumpamakan seperti naluri banteng dan naluri sapi. Sapi dan banteng ini sama-sama dari Tuhan diberikan naluri untuk berhadapan dengan bencana. Bedanya satu, ketika ada badai datang, sapi itu akan lari untuk menghindari badai. Tapi ketika ada badai datang, banteng itu akan menerobos badai. Walaupun dia luka, tapi dalam kondisi dia masih fit, dia akan terobos badai itu. Akhirnya dia akan melalui badai dengan tubuh luka, tapi tidak apa-apa. Dia akan selesai badainya. Tapi si sapi ini akan kehabisan napas, dan dia akan mati karena kelelahan. Ini cuma beda mindset. Artinya ketika punya masalah jangan dihindari. Justru kita harus bersyukur. Sama seperti ketika kita punya musuh, itu kan sama saja kita punya masalah. Kita harus syukuri. Mereka akan mengangkat derajat kita menjadi lebih baik. Karena musuh kita itu teman kita, Bos. Kan nggak ada. Nah, ini masalah itu masalah merupakan sebuah anugerah ya. Yang harus kita anugerah. Itu nilai tawar. Kalau ada nilai tawarnya belum besar, Anda nggak mungkin dapat masalah besar. Ya, betul. Makanya kalau dalam politik ini yang gitu kan, ada lagi buku lagi itu di situ. Kita bukan sok jagoan tapi emang jagoan. Ya. Artinya apa? Jangan malu untuk dikatakan sok jagoan. Wah, anak kemarin sore anak itu sok jagoan kayak gini kan, wah langsung hantam aja udah. Belum nanti dapat masalah justru itu yang kita tunggu. Karena kita akan tergerak pikiran. Karena kita mencarikan solusi. Bukan hanya itu aja, Pak. Karena kita ada punya nilai tawar di situ. Yang paling berat dalam berpolitik itu kan ketika tidak dianggap tidak ada, Pak. Ya. Ketika orang itu dianggap nothing, itulah di situ tidak ada kegagalan, dah. Udah apa aja. Wah, nyalon, rival-rivalnya semuanya dianggap nggak ada. Ini berarti dianggap paling kecil, Pak.
Tapi sekali kita itu dianggap ada, sekali kita itu bisa membuat masalah di situ atau kita masalah itu dalam tanda kutip positif ya. Bagaimana dia itu bisa membangun suatu gelombang gagasan pemikiran dia itu mengguncang set efek di situ, dia berarti punya nilai tawar. Karena gelisah. Nah, ketika dia punya nilai tawar di situ, kadang orang yang tidak suka dengan lawan kita kan jadi sahabat kita. Gitu ya. Tapi itu di bidang politik. Tapi kok ketika orang di bidang bisnis kan lain juga. Ketika jangan sampaikan tadi, yang masalah itu tadi. Sama aja Pak. Dalam bisnis juga sama. Juga sama. Kalau kita tidak bisa merebrand suatu usaha kita, ya kan, dalam suatu tanda kutip tidak bisa merebranding usaha kita itu menjadi usaha yang menjadi pembeda di tengah-tengah masyarakat itu, dan juga tidak sulit untuk diterima. Kalau kita bikin masakan pedas, teman kita bikin masakan asin, ya sudah kita tarungan aja. Sing sejatera seneng asin, ayo melu dhek, sing sejatera seneng pedas melu kita. Karena tidak ada kegagalan yang sesungguhnya di politik sebetulnya. Ketika ada dua tokoh beradu, apalagi dalam konteks legislatif, ada dua tokoh kuat beradu, kebanyakan dua-duanya jadi. Legislatif loh ya. Kecuali saya bicara eksekutif nantinya, beda lagi karena eksekutif memang hanya ada satu slot. Misalnya maju bupati ya cuma ada satu bupati Pak. Karena DPR kan enggak Pak. Ya semuanya. DPR ini misalnya ada 10 orang petarung yang bertarung ya 10 semuanya bisa jadi kayak gitu kan. Nah, karena sekabupaten ini butuh 50 DPR. Nah, bisa tergantung jumlah kursinya. Ada yang 50, ada yang 45. Yang jelas tidak cuma butuh satu. Makanya di buku ini juga dijelaskan sahabat kita oleh Mas Bondan ditulis juga bagaimana dia merintis usaha yang mulai dari penginapan, kemudian dia membuka warung pinggir waduk, yang nanti menu yang harus dia sajikan apa itu sudah dipikirkan oleh Mas Bondan ketika dia akan memulai membuka usaha itu. Di buku ini juga akan dijelaskan sedikit. Betul. Ya singkat karena memang buku ini mengulas beberapa pengalaman pribadi saya, tapi lebih fokusnya adalah mindset kita di dalam membangun mentalitas kita berpolitik. Jadi saya selalu sampaikan ke kaula muda bahwa membangun mental dalam berpolitik ini penting, karena politik ini adalah pilar pembangunan bangsa. Makanya saya sebutkan di situ kata kuncinya anak ingusan. Jadi jangan takut disebut anak ingusan. Anak ingusan nggak berpolitik. Loh, gimana anak ingusan nggak berpolitik? Politik di negara kita ini relatif telat. Relatif telat Pak. Harusnya anak kuliah ini sudah berpolitik. Tapi negara kita ditentukan, mahasiswa jangan berpolitik ya. Idealnya enggak. Orang itu ketika dia itu usia SMA harusnya sudah mengenal yang namanya politik. Kenapa? Karena begitu dia berusia 17 tahun dia sudah punya hak pilih. Gimana kualitas pemilih, kualitas coblosan anak usia 17 tahun itu bagus kalau dia tidak kenal politik? Ini repot. Harusnya 17 tahun dia sudah kenal politik, 20 tahun dia sudah punya hak untuk dipilih. Dia harusnya sudah berpolitik atau mempunyai kawan berpolitik atau sudah berkoloni di dalam tubuh politik. Dia punya nilai tawar. Kalau dia bilang oke, politik hari ini itu diwarnai kejelekan, ke negatif thinking dan sebagainya. Oke, kalau negatif gantikan dong. Karena tidak ada orang yang akan menang melawan umur. Teorinya kan gitu Pak Tos. Kalau memang sekarang beranggapan anak muda ini bahwasanya di tubuh politik di level atas ini ada negatifnya, ada oknum negatifnya, cepat atau lambat mereka akan diganti yang lebih muda. Jadi tolong anak-anak muda ini mulai mengisi sendi-sendi itu agar bisa terjadi perubahan. Dan sebenarnya di Indonesia itu semua lini itu harus berpolitik ya. Harus. Karena semua kebijakan itu kan ada di faktor politik. Kebijakan kita ada di politik. Karena di Indonesia ini cuma ada 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, kan yudikatif anggaplah berbeda karena ini kan lebih ke pemerintahan. Karena dia di aparat penegak hukum kan yudikatif. Nah, eksekutif sebagai pengguna anggaran, legislatif sebagai penyedia anggaran, ini dua-dua produk politik. Legislatif DPR kabupaten, provinsi, pusat. DPR RI ini kan produk politik. Eksekutif mulai dari bupati, gubernur, presiden ini kan juga produk politik. Nah, artinya kalau ketika mereka tidak punya bargaining posisi di politik, teman-teman generasi muda tidak punya saluran persuasif untuk menyampaikan aspirasi. Makanya politik adalah keputusan, bukan sekedar simpati. Bukan sekedar simpati, keputusan. Masuklah jalur partai politik. Kan banyak itu organisasi-organisasi politik yang sudah membuka sayap-sayap kemudaannya kan banyak. Ikuti dulu di sayap kemudaannya, cetet. Minimal bisa ikut mengkritisi di situ ketika ada debat. Kalau toh dia tidak maju dewan, paling tidak ada temennya yang maju ke dewan. Dia bisa menitipkan aspirasinya di situ. Sebenarnya itu sikap.
Hanya terkadang politisasi di Indonesia ini, kedewasaan kita untuk saling menghormati antar partai politik ini kadang kurang, Pak. Nah ini yang harus kita bangun. Jangan sampai antar partai politik itu seperti lawan yang harus saling menghormati itu tadi. Dan itu akan menjadi isian buku kedua jenengan nanti. Untuk Itu tadi yang membangun kesadaran para pemuda untuk ikut terjun politik, ya toh? ya Bisa jadi menjadi buku kedua jenengan. bisa. Nanti salah satu buku kedua nanti ada tentang lebih ke arah universal tentang kehidupan mencapai kesuksesan aja gitu. Ini lebih spesifik pengalaman saya karena saya merasa walaupun relatif mungkin saya sekarang baru berusia 35 tahun Pak Tos. Ya. Tapi setidaknya dengan 3 kali saya terpilih sebagai anggota dewan ini menurut saya sudah bagian ilmu praktisi yang ingin saya bukukan. Ya. Setidaknya saya ingin, karena saya tidak akan mengulang masa muda saya. 35 tahun ini menurut saya sudah penghujung akhir saya disebut anak muda. Nanti begitu 5 tahun lagi saya jabat di DPR provinsi, saya sudah selesai. Jadi saya sudah tidak bisa lagi melabeli anak ingusan. Anak ingusan itu sebenarnya kan bahasa satunya anak muda. Ya. Harusnya sebetulnya cara gila anak muda jadi anggota dewan. Ya. Tapi yang saya lebih sarkas makan lagi dengan anak ingusan. Kenapa? Anak muda itu selalu dihadapkan dengan anak ingusan. Ah, cawe iki sore wis iso ngopo le? Cawe iki sore iki iso ngopo lah ana ngono. Enggak. Usia 23 lah, enggak tadi. Ya. Sudah menjadi wakil rakyat ya. Usia 23 tahun pun bisa menjadi anggota dewan. Nah, resepnya seperti apa yang ada di pikiran saya tidak bisa menjamin apakah buku ini akan terimplementasikan dengan masyarakat umum, anak-anak muda secara umum, tapi setidaknya saya sebagai salah satu praktisi, saya ingin secara akademik menuliskan dalam sebuah buku yang bisa digunakan untuk bahan referensi rekan-rekan di generasi muda, bahwasanya ada anak muda yang sebetulnya tidak sulit-sulit amat untuk masuk ke dalam dunia politik. Gitu. Yang terakhir Mas Brian, dari buku yang jenengan terbitkan, apa yang ingin dicapai dari itu? Yang ingin saya capai di situ memperbanyak anak muda untuk masuk ke politik. Saya ingin anak muda masuk ke politik dari partai apapun, dengan cara apapun. Ayo kita masuk politik. Waktunya negara ini dikelola oleh anak-anak muda. Tapi ketika melihat kondisi sekarang kan justru anak muda kan menjadi politik. Itu yang sangat prihatinkan. Saya sangat kesepian dan prihatin kalau di dalam suatu kelembagaan itu anak-anak muda, karena padahal sederhana, harapan bangsa kita ini bergantung anak muda. Sistem negara kita ini sudah bagus, kita sudah punya lembaga eksekutif, kita sudah punya lembaga legislatif, yang notabene yang harusnya eksekutif legislatif diisi oleh anak muda. Faktornya di mana ketika anak muda tidak mau terjun ke politik? Padahal kan partai politik kita banyak sekali. Banyak Pak, jadi kadang saya itu sering diskusi dengan teman-teman mahasiswa. Bayangkan teman-teman mahasiswa kadang yang berdiskusi dengan saya bedah buku ini, mereka itu udah semester 9, jurusannya FISIP Pak, belum ngerti politik apa. FISIP itu fakultas ilmu sosial politik ya. Mereka tidak ngerti politik praktis itu apa. Mereka belajar buku aja, belajar kulitnya aja. Mereka nggak ngerti sistem kekuasaan di negara Indonesia ini seperti apa. Apa yang mereka dapatkan di situ, value-nya apa, image-nya apa, semua hanya pemikiran negatif. Ini yang berbahaya. Ini yang menurut saya kurang seksi. Dan ini juga PR semua partai politik untuk membangun politik, the happiness politik, bukan politik yang kejam, membangun mentalitas, membangun pola kritis di tengah-tengah masyarakat kita. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Artinya apa? Praktisi dan akademis ini harus mulai bersanding. Saya tadi berbicara 5 ego. Wong duwe duit, wong duwe duit, wong duwe kuwasa, wong duwe kepintaran akademisi ini tadi. Orang punya akademisi, wong duwe popularitas, wong duwe pengakuan masyarakat ini. Ayo kita bergabung, ayo kita menjadi satu kesatuan, di mana saling berbagi, jangan saling menjatuhkan. Terkadang orang punya ego akademisi nggak mau menerima praktisi, Pak. Kan gitu kan? Orang yang punya mentalitas praktisi, orang akademisi, aku lulus SD sugih. Aku lulus SD dodol bakso sugih. Ya arep apa ana kayak gitu. Wah, ini mau jadi sing dosen ngantek ngurek kan orang sugih. Karena ukurannya uang, Pak. Bener kan gitu kan? Harus yang ideal kan juga tidak seperti itu. Bagaimana dia bisa menyalurkan bahwa akademisi ini tidak terbantah hanya sekedar di pendidikan formal saja. Bagaimana teman-teman yang telah sukses jualan bakso ini membuat buku kiat sukses resep bakso. Dan ini akan ditularkan kepada generasi penerus kita, bahwa inilah yang akan menjadi pilar kesuksesan bangsa kita. Jadi
kalau saya bilang di Indonesia ini masih semua masih dalam egosentrisnya masing-masing. Saya menembus batasan itu bagaimana ketika saya ingin bermain di semua jalur, di akademisi kita juga akan bermain untuk memberikan pengalaman praktisi. Mungkin apa yang saya sampaikan itu tidak seberapa Pak Tus, tapi setidaknya bisa memberi warna baru bagi anak-anak muda ini, melihat contoh bahwa anak muda yang ikut terjun ke dalam dunia politik kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Burhan bincang kita ini, dan sahabat kita jangan lupa nanti subscribe, share, dan komen. Dan yang jelas sahabat kita, bahwa saat ini kita akui generasi kita itu miskin literasi. Membaca buku itu enggak, dia hanya pengen nonton, pengen diceritain gitu. Diceritain orang kan. Nah ini makanya Mas Bondan ini sudah membuat satu buku, dan ini perlu kita baca karena sangat inspiratif di dalam buku ini. Apapun yang Anda cita-citakan terkuat dalam buku Cara Gila Anak Ingusan Jadi Anggota Dewan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Pak Tus.